risiko ini sudah ditanggung oleh ketum, oleh federasi. Kalau seandainya nanti lawan Australia, melawan Bahrain, atau pertama lawan Australia, tim ini tidak menang, nah itu mata pisau itu orang akan menyalahi PSSI, terutama menyalahi ketum. Kenapa STI diganti? Saya pikir Patrick itu mungkin udah kebal itu, Bang. Dia mengerti lah situasi, karena kan kalau pelatih itu pasti dikritik. Dari pengalamannya coach, sebenarnya berapa krusial sih menjaga kondusivitas ruang ganti itu, baik dari segi komunikasi dan lain-lain, terutama ketika melatih timnas. Katanya Clifford juga akan dibantu oleh asisten pelatih asal Indonesia nih coach. Kira-kira nih coach Neil Maizer kalau ditawarin tertarik kan nih? Awal tahun ini, sepak bola Indonesia gempar usai Sinteyong dicopot dari jabatan pelatih timnas. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru juga menimbulkan pro kontra. Kali ini saya, Katondio Bayu Mitrowidya dari Kumparan, akan mewawancarai pelatih timnas Indonesia era 2012 sampai 2013, yakni Coach Neil Maizer. Saya juga akan sekaligus mengulik lagi pengalaman beliau sewaktu membesut Garuda. Halo Coach Neil Maizer, apa kabar? Kabar baik, Bang. Selamat pagi. Siap, Coach Neil Maizer. Suatu kehormatan bisa mewawancarai Coach Neil Maizer. Coach, singkat dulu dong, Coach. Mungkin banyak yang kangen nih sama Coach Neil Maizer. Ya. Boleh nih, sekarang kesibukannya apa sih? Pengen tahu kita. Saya sekarang pelatih PSMS Medan Siap. dalam mengarungi Liga 2 ini, Bang. Itu. Baik. Dan tinggal di Medan. Oke, tinggal di Medan ya. Baik, siap, Coach. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan wawancara bersama Kumparan, Coach ya. Ya, siap. Ya, oke. Karena kesibukan Coach Neil Maizer, mungkin saya langsung aja sih, Coach ya, ke pertanyaan pertama ya. Ya. Ya, jadi kemarin rame nih Coach, awalnya dulu soal pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ya. Pandangan dari Coach Neil Maizer sendiri, apakah keputusan pemecatan ini sudah ideal ya Coach ya? Ya, oke. Seperti yang saya diskusikan dengan teman-teman media lainnya ya, ini kan pemecatan ST ini kan menjadi pembicaraan di seluruh media di Indonesia, baik elektronik maupun yang di online. Saya melihat ini memang keputusan yang tidak populer, artinya keputusan yang mendapat tantangan dari para pemerhati sepak bola, netizen. Tapi inilah keputusan yang sudah terjadi. Dan ini akan menjadi suatu pertanggungjawaban dari sebagai ketua umum dalam melakukan keputusan ini. Karena STI lagi bagus gitu loh, bukan lagi tidak baik-baik saja. Dan STI lagi dicintai oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Jadi kalau menurut saya keputusan ini ada keputusan yang sangat tidak populer. Tapi kita harus akui juga, ketum ini ketika memutuskan sesuatu, beliau pasti sudah matang, sudah menganalisis, sudah membicarakan, sudah mendiskusikan, dan sudah melihat dan sudah memberi melihat apa yang terbaik buat tim nasional ini. Jadi kalau saya simpulkan, kita harus menerima keputusan ini, dan itu adalah keputusan yang sungguh sangat dipertimbang oleh PSSI. Begitu, Bang. Oke, Coach Neil Maizer tadi mengatakan bahwa posisinya sekarang ST ini lagi bagus-bagusnya ya. Ya. Beliau 5 tahun melatih timnas Indonesia. Kalau di mata Coach Neil sendiri bagaimana ST pencapaiannya di timnas selama 5 tahun ini? Iya, ST ini kan selama 5 tahun ini kan dia hanya belum dapat gelar juara aja, belum dapat piala ya. Tapi secara permainan, secara taktikal, kan dilihat dari peringkat FIFA. Dari 175 kalau nggak salah, sampai hari ini 125. Berarti kan peringkat di FIFA kan meningkat. Ada 50 lebih kurang peringkat yang dia lalui. Dan dia sekarang sudah membawa tim nasional di babak kualifikasi Piala Dunia, yang hari ini
tersisa di tahun 2025 ini di 4 pertandingan, ya. 2 melawan Bahrain dan Cina di rumah, dan 2 melawan Australia dan melawan Jepang di away. Jadi dan juga kemarin dia ketika persiapan Paralimpiade hampir kita masuk ke Olimpiade sepak bolanya. Jadi kalau menurut saya STE ya cukup bagus ya, karena dari pinggir pipa. Cuma masalahnya kan ada beberapa hal yang kita lihat, dan beberapa keputusan dari PSSI yang dia bicarakan kemarin ketika ketum di media sosial tentang pemecatan ST ini. Ada 3 hal. Yang pertama ada leader, kepemimpinan sebagai taktikal, strategi, bagaimana disepakati oleh pemain. Habis itu komunikasi. Setelah itu yang ketiga, bagaimana program ini bisa jalan dengan baik. Nah, itu mungkin alasan dia. Tapi kalau melihat saya, STE sekarang dalam kondisi yang baik-baik saja. Begitu, Bang. Oke, lantas kemudian PSSI menunjuk Patrick Kluivert. Ya. Nah, ini juga yang nggak kalah jadi omongan nih, Coach, karena ada yang bilang kurang mentereng lah atau segala macam. Nah, Coach Neil Maizer menilainya bagaimana, Coach? Ya, saya sampai tadi pagi masih melihat itu orang bicara praktik seperti begini. Buat saya sih itu kan histori ya. Orang punya masalah sendiri, orang mempunyai latar belakang sendiri. Tapi itu kan sampai sekarang Pak Erick Thohir itu kan sudah memasang badan bahwa Patrick ini kan sudah dianalisa, sudah dievaluasi, dan sudah wawancara juga. Dan hal-hal yang mengenai beliau detailnya akan lebih bagus ditanyakan ke beliau. Tapi PSSI secara matang sudah mengambil Patrick. Dia mempunyai legenda sebagai pemain sepak bola nasional di Belanda, dan di bagian pemain dia sangat luar biasa. Memang di segi kepelatihan dia tidak mentereng seperti STE yang sudah membawa tim nasional Korea Selatan ke Piala Dunia. Sedangkan prestasi daripada Patrick ini kan baru sebagai asisten tim nasional di negaranya, dan kemarin dia menjadi pelatih kepala di Curacao. Hanya itu yang dia punya. Tapi sebagai orang yang mempunyai latar belakang dan background yang cukup bagus dan fenomenal dan tersohor di negaranya, mungkin itu pertimbangan lain. Dan Patrick dalam menghandle tim beda dengan beberapa cara dengan STE. Jadi buat saya secara pribadi, kita lihat Patrick ini melakukan apa yang terbaik buat tim nasional. Nanti baru kita koreksi. Dan juga yang sangat bagus adalah Patrick membawa 2 asisten yang sangat luar biasa. Yang mana satu asistennya ini si Alek Partok ini, lupa saya tadi, ya. Nah, itu sangat luar biasa. Dia membawa asisten pelatih yang mempunyai latar belakang dan analisa yang kuat untuk bisa membawa tim nasional Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi 2 pertandingan melawan Australia dan melawan Bahrain. Begitu, Bang. Oke, kalau begitu apakah gini, apa yang membuat Coach Neil Maizer akhirnya yakin, maksud saya, apakah berarti CV yang mentereng itu bukanlah suatu keharusan gitu ya, Coach, ya? Iya. Jadi begini, kita memang melihat begini, kan PSSI itu kalau saya lihat ya, dan saya dengar, apalagi Pak Erick Thohir membicarakan kemarin itu tentang Patrick ini kan. Dan beliau sudah mewawancarai dia di negaranya, dan dia melihat memilih siapa asisten pelatih yang cocok buat dia. Dan itu juga diwawancarai dan interview. Jadi saya lihat latar belakang dia sebagai pemain internasional sangat cukup bagus. Cuma memang latar belakang dia sebagai pelatih
tidak sebagus menjadi latar belakang seperti yang STY punya. Nah, ini kan juga tidak menjamin, tapi dia bertanggung jawab dan dia tahu risikonya. Patrick ini tahu risiko apa yang dia lakukan ya. Oleh sebab itu dia akan membuat timnya, namanya itu kan behind the team itu kan ada asisten pelatih yang expert dan ada analisa taktikan yang expert, dan dia hari ini membawa 2 orang yang membackup dia, yang membantu dia di belakang dan menganalisis. Mungkin dia akan mempelajari 6 pertandingan sebelumnya bagaimana Indonesia di Piala Dunia. Dan menurut saya kita lihat aja apa yang dilakukan oleh tim khusus daripada Patrick, karena kan tanggal 11 ini dia berangkat nih. Kalau nggak salah saya hari ini dia udah berangkat, antar malam dia sampai di Indonesia dan besok dia akan bertemu dengan media yang di Jakarta. Nah, iya kita lihat apa yang dilakukan Patrick dengan timnya. Kalau saya sih yakin ini pasti ada perubahan, apalagi 60% sampai 70%, ya 50 sampai 60% itu kan pemain diaspora itu kan kebanyakan bermain di Eropa dan kebanyakan juga bermain di negara Belanda. Jadi ini mungkin akan membuat tim ini lebih bagus dalam berkomunikasi, lebih bagus dalam mendapatkan taktikal strategi yang diinginkan oleh tim pelatih, terutama oleh Patrick. Begitu, Bang. Berarti tapi di sisi lain ini kan yang dikritik bukan hanya soal sosok Patrick ya, tapi kenapa menggantinya adalah di tengah perjuangan kita sedang untuk mencoba lolos ke Piala Dunia. Kalaupun Patrick mungkin sebenarnya adalah pelatih yang bagus, tidakkah tetap beresiko gitu coach kalau di tengah-tengah gini diganti gitu? Ya, itu kan menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Kan orang bilang resikonya. Tapi saya pikir ini kan resiko ini sudah ditanggung oleh ketum, oleh federasi. Kalau seandainya nanti lawan Australia, melawan Bahrain, atau pertama lawan Australia, tim ini tidak menang, nah itu mata pisau itu orang akan menyalahi PSSI, terutama menyalahi ketum. Kenapa STY diganti yang telah membawa ke Piala Dunia ke tingkat yang lebih bagus. Jadi ini tanggung jawab dari PSSI. Dan saya pikir PSSI udah matang dalam menyikapi situasi ini. Karena bagaimanapun beberapa pemain nanti diaspora akan bertambah, akan masuk ke tim nasional. Jadi untuk menghandle tim ini yang lebih matang, tentu perlu orang-orang yang memang di high level dalam experience, ya, dan dibantu dengan tim-tim yang sudah bekerja secara profesional di bidang sepak bola. Nah, beberapa orang asisten dia itu kan sudah orang-orang yang memang expert di sepak bola, terutama di negeri Belanda, dan ini mungkin yang akan mengkombinasikan dan mengkolaborasikan pemain dengan tim pelatih. Ya kita lihat besok tanggal 20 ya, tanggal 20 ini Maret akan melawan Australia. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat, ekspektasi masyarakat yang sangat luar biasa akan terjawab. Nah itu sebabnya Pak Ketum kita Pak Erick Thohir, kalau ada apa-apa dengan Patrick, besoklah kita waktu kita ada press conference atau bertemu dengan media, langsung tanyakan aja kepada Patrick. Gitu, Bang. Dan bicara soal PSSI, yang menarik adalah kemarin kita juga melakukan wawancara dengan Ares Sinulinga, anggota Exco PSSI. Ya. Beliau bilang bahwa pelatih kepala itu katanya nggak harus jago teknis. Nah, ini gimana nih menurut pandangan Coach Neil sebagai, sebenarnya kalau pelatih timnas itu kapasitasnya bagaimana sih, Coach? Maksudnya bener nggak sih nggak harus jago-jago amat soal teknis, atau sebenarnya gimana gitu, Coach? Ya begini kan Mas, kalau secara umum kan, yang pertama pelatih timnas itu pastilah mempunyai experience. Yang pertama ya, experience tentang bagaimana dia menjadi pemain sepak bola yang ahli, yang expert di bidangnya. Yang kedua, dia kalau Patrick sebagai experience, dia pengalaman dia di dunia internasional sebagai pemain, sebagai orang yang pernah menjadi pemain nasional Belanda sangat luar biasa. Nah, experience dia ada sebagai seorang pelatih, kan dia udah punya juga
sudah menjadi asisten pelatih tim nasional, sudah menjadi pelatih kepala terakhir di negara Curacao. Terus dia pasti punya knowledge lah. Punya knowledge itu artinya dia punya ilmu kepelatihan tentang sepak bola ini, baik secara umum, secara keseluruhan maupun detail-detailnya. Menguasai taktikal strategi, bagaimana bertahan menyerang, dan untuk menjadi ilmu itu dapat dengan dia mendapat apa? Mendapat UEFA Pro. Berarti dia kapasitas dia sebagai pelatih sudah lengkap. Tinggal bagaimana dia mengaplikasikan ilmunya yang ada itu ke Indonesia. Apakah bisa besok bagus atau tidak bagus, kan tergantung bagaimana Patrick dengan tim coachesnya bekerja sama melakukan mengevaluasi, mempelajari bagaimana sepak bola Indonesia ini, terutama bagaimana pemain tim nasional ini yang kemarin main di Piala Dunia. Dan itu pasti dia mampu. Nah, itu kapasitas itu yang dia punyai. Jadi kalau mereka dia tidak mempunyai itu, nggak bisa. Di keakuan dia, ilmu dia, kemampuan dia itu sudah dipakai lisensi itu, berarti dia mempunyai kemampuan di situ, dan itu yang menjadi dia menjadi pelatih tim nasional Indonesia, dan juga dia menjadi pelatih tim nasional Curacao ya, dan juga melatih tim-tim yang ada kemarin di Turki. Kalau dia nggak punya kapasitas sama punya lisensi, dia nggak bisa dipakai. Jadi gitu, Bang. Oke, baik. Tadi juga, kemudian yang mau saya tanya selanjutnya adalah Ya. yang tadi disinggung oleh Coach Neil bahwa Ketua PSSI juga mengatakan bahwa dia ingin pelatih yang memiliki kecakapan di ruang ganti, kepemimpinan ruang ganti, dan juga komunikasi yang baik. Nah, sekarang kita bicara pengalamannya Coach Neil Maizar nih. Dari pengalamannya Coach, sebenarnya berapa krusial sih menjaga kondusivitas ruang ganti itu, baik dari segi komunikasi dan lain-lain, terutama ketika melatih timnas? Begini, Bang. Komunikasi itu penting dan sangat penting di sepak bola. Kalau kita di dalam lapangan, di luar lapangan, tidak bisa berkomunikasi dengan dua arah dengan pemain yang susah. Mungkin bilang Pak Ketum itu kan berkomunikasi mungkin karena masalah bahasa aja. Karena STI ini kan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan dia hanya bisa berbahasa Korea dan dia punya translate. Jadi komunikasi itu tentu dia di dalam meeting oke lah. Tapi dalam memberikan instruksi dan memberikan arahan dan petunjuk di lapangan ketika pertandingan, juga di dalam ruang ganti, kan kalau bisa kita langsung bahasa Indonesia dengan teman-teman bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia kan lebih bagus. Dengan orang bahasa Inggris itu, kita bahasa Inggris kan juga bagus. Kan ada 3 bahasa di dalam tim nasional kemarin. Ada bahasa Belanda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea, ada bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu yang bilang Ketum, mencari pelatih yang komunikasi menjadi lebih baik. Seberapa penting? Penting. Karena taktikal dan strategi itu bisa kita bicarakan, bisa didiskusikan, dan bisa kita instruksikan ketika dia bertanding di lapangan. Kalau dia bisa bikin kesalahan, kita bisa berteriak dan bisa instruksikan FS, kita panggil dia, kita diskusikan, atau kita tunjuk aja dia tahu apa yang kita inginkan. Tapi kita bicara A, tapi tidak sesuai dengan bahasa yang kita sampaikan, sampai juga, cuma kan tidak clear gitu loh. Kan tidak mungkin kita bicara, kita mau makan, terus bilang ke translate, kamu bilang lah nanti kita mau makan di lapangan, kan tidak trouble gitu loh. Mungkin itu yang dimaksud Ketum, bahwa komunikasi lebih baik itu yang ingin dicapai. Nah, dengan hadirnya Patrick ini, kan dia orang Belanda ini, dan pemain diaspora kebanyakan orang Belanda. Nah, mungkin pembicaraan dengan sesama sesama negaranya kan bisa lebih cair. Dan juga kan Patrick bisa bahasa Inggris. Kalau misal pemain lokal kita juga kan ngerti bahasa Inggris, walaupun dia ngerti Belanda. Nah, komunikasi dua arah ini mungkin yang diinginkan oleh Ketum menjadi lebih baik. Ya, oleh sebab itu mungkin Patrick bisa mengatasi situasi yang terjadi di locker room. Gitu, Bang. Jadi intinya ini menghapus atau memotong language barrier, Coach ya. Jadi tidak usah pakai translator lagi gitu kan ya. Iya kan, ya kalau kita mau go ke internasional kan harusnya kita bisa bahasa Inggris lah. Itu kan basic itu. Kan di mana-mana pelatih tim nasional itu kalau berani dia abroad ya, berani melalang buana ke luar negeri, minimal dia bisa bahasa Inggris.
walaupun tidak bisa bahasa negara masing-masing, kan minimal dia bisa bahasa Inggris. Nah, itu adalah kekuatan tersendiri. Kalau dia tidak bahasa Inggris, kemarin tidak bermasalah kan mungkin ya sama STI, tapi setelah akhir-akhir ini karena kejadian waktu di Bahrain itu sedikit ada kendala, nah itu jadi permasalahan buat STI. Itu Bang. Waktu Coach Neil pegang timnas Piala AFF 2012 itu kan juga ada pemain naturalisasi ya. Ingat ada Irfan Bahdim, ada Johnny Van Bukering, ada Tony Kuzol, sama Rafael Maiti. Ya, Rafael Maiti. Ya, siap. Nah, waktu itu tantangannya gimana, Coach, dalam menangani mereka dari segi komunikasi maupun juga taktikal? Ya, kalau dulu tuh Irfan Bahdim bisa bahasa Indonesia, Rafael Maitimo bisa bahasa Indonesia tidak begitu lancar. Yang masalah ada Tony Kusel dan si Van Breukelen ya. Tapi ya saya sebagai head coach saya bisa lah bahasa Inggris tapi tidak begitu lancar kali, tapi bisalah memberikan suatu komunikasi dua arah dia sehingga dalam taktikal strategi dia mengerti. Jadi sangat penting. Kalau misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris atau saya tidak mampu berbicara bahasa Inggris, bermasalah juga. Tapi karena saya bisa berbahasa Inggris walaupun tidak lancar, dan kebetulan juga Maitimo bisa bahasa Indonesia, jadi kita bisa berdiskusi. Irfan Bahdim juga bisa bahasa Indonesia, bisa berdiskusi. Karena Irfan Bahdim sama Tony Kusel ini bersahabat mereka. Dia kemana-kemana berdua, dia diskusi berdua, dia ngopi berdua, dia latihan berdua. Udah mulai terjadi komunikasi. Jadi waktu itu tidak terlalu masalah karena kan saya juga tidak terlalu lama sama beliau karena di Piala AFF aja. Piala AFF yang saya buat di Malaysia tahun 2012 dan mungkin saya sama dia sekitar 2 bulan atau 3 bulan aja. Gitu Bang. Jadi komunikasi kita lancar, tidak ada masalah. Dalam memberikan instruksi di lapangan, di luar lapangan, kita bisa berkomunikasi sama dia karena kan kita bisa bahasa Inggris sama dia. Dia juga bahasa Inggris juga bagus. Itu Bang. Ya. Nah, terus selain komunikasi ini saya juga ingin mengulas lagi tentang pemain naturalisasi yang pernah bekerja dengan Coach Neil. Ya. Gini, kalau sekarang kan banyak sekali yang membanding-bandingkan pemain keturunan dengan pemain-pemain lokal yang main di liga kita gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau menurut Coach Neil Maizar ini waktu masih jadi pelatih timnas, perbedaan atau apa sih perbedaan terbesar antara pemain lokal kita dengan pemain keturunan? Maksud saya apakah dari segi pemahaman taktiknya lebih baik atau mungkin etos kerjanya lebih baik atau bagaimana, Coach? Mungkin mental aja Bang, dan mungkin cara berpikir aja berbeda. Kan kalau di Eropa itu kan hidup dia kan sudah terstruktur, sudah tersistem dan automatically. Karena dia itu berlatih sepak bola itu dari usia 6 tahun sampai usia 19 tahun itu udah matang di dalam suatu akademi sepak bola. Kalau di Belanda tuh Ajax misalnya kayak itu kan mereka di usia 6 tahun sampai 12 tahun, dari 13 tahun sampai 19 tahun itu dia di akademi di Belanda atau di Jerman. Itu setiap tim nasional, setiap tim liga itu mempunyai Youth Development Academy namanya. Dan itu diwajibkan. Youth Development Academy itu disitulah anak-anak muda itu yang punya talenta ya di usia 6 tahun sampai usia 18 tahun tetap di suatu camp dan dididik menjadi pemain sepak bola yang bagus, bagaimana cara dia berpikir dengan sepak bola, bagaimana disiplinnya, bagaimana bertanggung jawab dengan diri sendiri, bagaimana dia membuat keputusan di sisi makingnya, bagaimana dia respect sama teman, bagaimana dia respect sama lawan, bagaimana dia fair, itu udah dididik Bang, dididik dari usia 6 tahun sampai usia 18 tahun. Jadi karakter itu belum ada sama kita. Kita belum ada tim kita di Indonesia ini yang mempunyai Youth Development Academy, yang mempunyai home base tersendiri, yang terstruktur dari usia 6 tahun sampai usia 18 tahun. Nah, di Eropa itu udah lama. Bukan tahun ini, tahun kemarin, udah tahun-tahun 90-an udah ada. Jadi udah terbentuk. Itu aja membedakan mereka dengan kita. Kita, cara berpikir kita, mental kita sebagus mereka. Dia udah automatically kapan dia mulai latihan, kapan dia mau tidak latihan, kapan dia istirahat, kapan dia harus mempersiapkan untuk pertandingan, jamnya, time schedule-nya itu udah jelas.
Dan itu udah terstruktur dari kecil. Nah, masalahnya kan kita kan belum sampai ke situ. Kita bisa, kalau tim kita anak-anak muda dikirim ke luar negeri, seperti Egy, seperti Marcelino, seperti Ahan, seperti Asnawi, beda nampak cara berpikirnya, dan itu akan mempengaruhi kehidupannya di sepak bola Indonesia. Bukan kita teknik taktik kita nggak bagus, kita lebih bagus malah teknik taktik sama mereka. Cuma mentality kita untuk menghadapi suatu perubahan dalam kehidupan sepak bola kita nggak siap. Kadang-kadang kita udah merasa lebih hebat daripada yang lain, lebih kuat daripada yang lain. Kan nggak boleh. Sepak bola itu kan nggak boleh begitu. Nah, itu yang membedakan, bukannya dia lebih hebat diaspora, dia lebih, enggak. Karena itu apa yang kita lakukan di luar lapangan, itu kan sama kita lakukan di lapangan. Kita lihat Nathan Cho bagaimana dia bermain, taktikal strateginya, sentuhan bolanya, cara berpikir, kapan dia kasih bola, kapan enggak, kapan dia moving. Itu kan automatically. Artinya itu terbentuk bukan hari ini aja. Berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu dia berlatih di akademinya begitu, akhirnya terbawa di pertandingan ke Indonesia. Itu Bang. Oke, menarik sekali. Jadi ini justru sebenarnya kalau teknik alamiah, bakat alamiah ya sebenarnya pemain kita lebih menang, cuman mereka diaspora ini menang disiplin gitu Coach ya. Iya, di kehidupan. Dia udah tahu, dia udah matang dalam berpikir untuk menjadikan sepak bola itu menjadi life dia, kehidupan dia, karakter dia. Begitu. Dia tidak akan terbentur dengan apapun. Nah, mental itu yang mungkin ya bukan Indonesia tidak bagus, kita bagus, cuma lingkungan kita mempengaruhi. Kalau mereka lingkungannya bagus kan, sistem kompetisinya berjalan, di usia muda, usia 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 12 tahun, itu udah berjalan dari bertahun-tahun dan tidak akan pernah putus karena sistemnya sudah bagus. Nah, kita kan belum ada sih, tapi kan terkotak-kotak, kita masih turnamen. Nah, baru sekarang kita masuk ke EPA. EPA pun itu masih Liga 1. Yang Liga 2 kan nggak ada EPA. Nah, jadi banyak yang harus kita perbaiki di grassroots ya, supaya pemain-pemain yang talenta dari Indonesia itu menjadi lebih hebat, lebih berkualitas, lebih bermutu ke depannya. Dan itu pekerjaan di bawah. Nggak mungkin di atas itu lebih bagus kalau di bawah nggak bagus. Dia perlu education pelatihnya, bagaimana pelatih di bawah bisa mempunyai quality knowledge-nya lebih bagus, experience-nya lebih bagus, bisa ditumpahkan ke pemain, sehingga nanti anak-anak muda ini muncul ke tingkat nasional menjadi pemain-pemain yang berkualitas dan berkarakter. Gitu Bang. Siap. Kalau mungkin Coach masih ingat nih di masa Coach melatih ya, mungkin di antara itu entah itu Irfan, Rafael, Joni atau Tony, kira-kira apa sikap atau misalkan perilaku mereka yang membuat Coach kagum dan itu kayak layak dicontoh gitu? Lifestyle-nya Bang. Iya. Jadi mengganti atau itu iya. ya. Jadi lifestyle kehidupan sepak bolanya itu udah profesional. Kalau Maitino tuh dia udah tahu tuh, dia misalnya kita latihan jam 7 pagi kan. Dia time schedule dia udah tahu dia kapan dia breakfast, kapan dia mempersiapkan tim untuk berangkat latihan, kapan dia di bus, itu udah tahu. Jadi dia disiplin, itu pertama. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah orang menunggu begitu loh. Nah, di dalam kehidupan dia tahu, di momen dia kehidupan sepak bola itu dia tahu. Itu contohnya Rafael Matimo. Saya dekat sama dia, ya. Misalnya kita nih latihan pagi jam 7 pagi di Stadion Gelora Bung Karno misalnya. Dan ketika kita breakfast pagi jam 6 pagi di sebelum latihan, itu udah kelihatan siapa-siapa pemain yang bisa membuat time schedule hidupnya. Karena itu berpengaruh. Kalau kita latihan jam 7, tentu kita kan sebelum latihan kan minum pagi ya, breakfast ya. Apakah itu roti, apakah itu teh panas, dan yang lain itu kelihatan. Jadi itu yang mereka punya. Jadi dia tahu. Sebelum dia berangkat latihan, dia turun ke restoran, dia duduk, dia minum sedikit, dan waktunya diatur. Dan orangnya itu aja. Dan orang yang terlambat itu aja. Artinya pemain-pemain seperti yang diaspora atau naturalisasi dulu itu memang kelebihannya di situ. Ya itu yang dia punya, dan kita sebenarnya harus meniru itu. Kita nggak boleh kalah dengan orang itu, masalah disiplin, masalah responsibility himself, bertanggung jawab dengan sendiri, masalah kita membuat decision making dalam kehidupan kita nggak boleh kalah. Apa yang kita kalah? Kita sama-sama orang manusia kok.
Cuma mungkin cara berpikir itu memang harus kita robah sedikit. Kalau misalnya bisa menyamai orang-orang itu ya kita mendekati. Itu Bang. Oke, luar biasa. Siap. Cerita yang sangat menarik tentunya ya. Iya Bang. Karena kehidupan sepak bola itu kita nggak bisa seenaknya aja. Kita harus men-set up diri kita bagaimana kita menjadi orang hebat. Orang hebat itu kan cara berpikir kita. Kalau kita pemain nasional, ya anak muda sekarang tuh harus men-set up dirinya keinginan bagaimana dia menjadi pemain hebat nanti. Dia harus berpikir tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini besok apa, begitu. Nggak mungkin itu instan. Karena apa yang Anda tanam itu Anda petik. Apa Anda semai itu Anda tuai. Nggak mungkin Anda tanam kelapa itu kan menjadi tanam nanti yang dapat durian, nggak mungkin. Jadi tanamlah apa yang Anda inginkan untuk menjadi itu masa depan Anda. Nggak mungkin juga Anda jadi pemain nasional cuma latihan 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, nggak mungkin Bang. Jadi harus di set up itu semuanya. Gitu Oke, Bang. oke. Siap, siap, siap. Nah, kalau bicara pengalaman lagi, Coach, mungkin secara keseluruhan itu kira-kira pengalaman dulu ya, Hmm. paling berkesan itu apa? Soalnya kan, Coach Nurmaiza ini dulu kan cobaannya banyak banget nih waktu ngelatih. Ada dualisme dulu, Coach, ya. Ya. Nah, waktu itu gimana, Coach, tantangan dan hambatannya kalau kita mengenang masa itu? Ya, kalau sebenarnya kan dulu itu kan kesiapan kita aja. Kita sebelum masuk ke suatu tempat itu kan kita harus mengetahui dia atau mengilmui dia. Jadi tim nasional itu waktu tim nasional saya udah tahu nih, ini akan begitu, saya udah siap. Jadi karena kesiapan itulah yang buat saya dengan tim pelatih lainnya matang dalam menghadapi situasi ini. Walaupun orang menghujat begini, walaupun main tidak boleh ini, walaupun pemain nasional yang bagus-bagus tidak boleh masuk ke tim nasional saya, tapi kita tough, kita kuat sehingga tim ini tetap tetap pergi ke Piala AFF walaupun kita nggak masuk semifinal, tapi kita mengalahkan Singapura 1-0 yang udah 16 tahun tidak pernah kita kalahkan. Mungkin itu prestasi yang memang yang luar biasa waktu itu, walaupun dalam tekanan apapun. Jadi kita nggak takut dengan sesuatu hal, ya kalau kita berbuat benar itu aja. Itu pengalaman saya waktu di tim nasional ya, dan kita semangat, seluruh pemain-pemain itu kita semangat dan kita berkeyakinan bahwa kita membantu negara. Kita pergi main ke Palestina, kita 2 minggu di sana, kita ke Jordania, kita ke Manila, kita ke Malaysia, kita ke Brunei untuk rangka mempersiapkan tim di PFF 2012. Dan itu pemain-pemain itu kan pemain yang baru pertama capnya di tim nasional. Ada pun pertama main di tim nasional. Tapi ya itu, kita punya hal-hal yang buat kita bangga. Dan akhirnya pemain yang 2012 itu akhirnya mereka kan jadi pemain hebat semua. Andi Firmansyah setelah itu kan menjadi pemain hebat di Malaysia, dia main di tim Malaysia, dan Irfan Bahdim, ya, ya, gitulah Bang, kisah-kisahnya waktu di Iya, tim iya. nasional. Nah, Tapi ya, tidak gimana, ada Coach? masalah, ya Bang. Siap. Nah, kalau kira-kira pelajaran yang bisa dibagikan dari masa dualisme itu gimana, Coach? Karena kan mungkin sekarang juga banyak gensi-gensi yang mungkin belum tahu secara detail dan atau mungkin lupa lah tentang masa-masa dualisme itu. Kira-kira pelajaran yang bisa diambil untuk di masa sekarang tuh apa ya, Coach ya? Jangan pernah pecah. Karena untuk tim nasional sepak bola itu kita tidak boleh pecah. Contohnya sekarang kan Pak Ketum sekarang, Ketum kita Erick Thohir itu kan memilih Patrick ya sebagai pelatih tim nasional sekarang. Nah, tugas kita sebagai anak bangsa itu adalah memberi kesempatan ke Patrick untuk mengolah tim nasional ini menjadi tim lebih baik. Kita tidak perlu memperdebatkan dia A, dia B, dia C, kan dia belum bekerja. Keputusan dari ketum kita, Pak Erick Thohir ini kan udah matang. Udah melalui evaluasi, udah melalui analis, udah melalui diskusi, udah melalui interview. Dan saya pikir Bapak ketum kita, Pak Erick Thohir mungkin udah memutuskan itu dengan penuh kesadaran dan penuh kematangan. Jadi kita dukung aja. Jangan dibilang, oh dia tidak CV-nya tidak bagus, ininya tidak bagus. Ya boleh-boleh aja, tapi ya jangan terlalu diperdebatkan. Nah, sekarang ini adalah tugas kita adalah bagaimana kita berharap Patrick besok datang, Patrick interview, Patrick di media sosial,
bicara dengan di depan wartawan, kita tanyakan, kita dukung dia, semoga tim kita ini kemungkinan besar lolos ke Piala Dunia. Karena harapan kita kan kalau main di Australia kita menang atau draw, dan 2 pertandingan kita Bahrain lawan Cina kita menang di Indonesia, itu kemungkinan lolos ke Piala Dunia kan gede. Nah, jangan ada lagi saya oke lah SCI itu memberikan semacam warna di sepak bola Indonesia, tapi sekarang kan sudah diputuskan STI enggak? Ya sudah, itu story aja, dia mungkin dan ada beberapa hal yang terbaik buat Indonesia. Kedepannya kita dukung Patrick ini dengan tim kucesnya dan tim nasional Indonesia ini dan seluruh pemain yang ada. Kita berharap aduklah ini, bikinlah sepak timnas sepak Indonesia, bikinlah taktikal, strategi, karakter tim nasional kita ini menjadi lebih baik dari STE, dan kita harap bisa berprestasi di tingkat internasional. Gitu Bang. Oke, kemarin Ketum PSSI bilang bahwa selain nama-nama yang disebutkan yakni Alex Pastor dan Denny Lanzat, katanya Kluivert juga akan dibantu oleh asisten pelatih asal Indonesia nih Coach. Kira-kira nih Coach Neumeiser kalau ditawarin tertarik kan nih? Siap Bang, kayak sama tim nasional siap lah. Kalau dipanggil saya siap berangkat ke Jakarta. Karena juga ilmu saya kan berteman dengan orang yang punya high level, punya pengalaman internasional, saya siap sih. Kenapa enggak? Karena kan beliau kan perlu juga diberikan masukan bagaimana karakter sepak bola Indonesia, bagaimana tipikal pemain Indonesia, bagaimana kultur Indonesia. Dan orang-orang yang memberikan masukan memang orang yang punya experience, mempunyai knowledge, mempunyai attitude di sepak bola. Gitu Bang. Salam sama Patrick ya. Ini salam sama Patrick, apakah udah tawaran nih Coach? Jangan-jangan. Enggak Bang. Kan abang aja yang bilang itu. Oke, nah terakhir nih kita Coach sudah mengutarakan pendapat soal Patrick Kluivert dan segala macam. Ya. Sebenarnya secara ini apakah yakin, optimis nggak sih kita bisa lolos ke Piala Dunia yang 2026 ini di bawah Patrick menurut Coach? Kalau lolos optimis, tentu optimis Bang. Tapi kan tidak satupun orang yang bisa memutuskan bahwa Indonesia itu akan masuk Piala Dunia. Karena kalau kita tidak optimis nggak bisa. Tapi peluang untuk masuk Piala Dunia bisa. Kalau seandainya kita bisa menang lawan Jepang, kita menang lawan Bahrain, kita menang lawan Cina, dan kita bisa menahan Jepang, ya udah mungkin kita diundukkan kedua itu otomatis masuk itu. Tergeser itu Australia. Kan Australia sekarang nomor 2. Tapi kan jarak kita sama Australia kan nilainya nggak jauh. Ya, itu yang harus mungkin itu mimpi dari ketum kita bagaimana Indonesia masuk ke Piala Dunia dan peluang itu gede. Gitu. Oke, tapi kan kalau tadi Coach bilang bahwa ini mungkin nanti yang akan disorot adalah PSSI gitu kan, tergantung gimana hasilnya nanti. Tapi di sisi lain pasti kan supporter juga kayaknya bakal memberikan tekanan kepada pelatih dalam hal ini Kluivert. Nah, kalau dari pengalaman coachnya dulu gimana nih waktu menangani tekanan dari supporter itu, dan kayaknya sebenarnya harusnya gimana sih? Saya pikir Patrick itu mungkin udah kebal itu Bang. Dia mengerti lah situasi, karena kan kalau pelatih itu pasti dikritik, pasti dianalisa kemampuan dia, pasti dibicarakan kemampuan dia dalam menghandle tim. Kalau tim itu lagi menang ya dia aman-aman aja. Kalau tim itu lagi kalah, nah itu yang masalah. Tapi saya pikir Patrick dengan tim kucesnya siap untuk itu, dan mereka sudah siap juga dengan segala risikonya. Dia menjadi pelatih kepala ini kan dia tahu risikonya Bang. 260 juta Indonesia, lebih kurang 50% orang, 120 juta pecinta sepak bola Indonesia, dia siap untuk itu. Dan saya pikir dia udah matang di situ, karena dia udah melatih di mana-mana, dan dia sudah mendapat tekanan bagaimanapun di mana-mana. Jadi saya yakin kritikan itu pasti dia terima, didapat. Sama dengan saya dulu tim nasional, orang mengkritik inilah, itulah, ya kita jalan aja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan kita memikirkan dan membicarakan apa yang dikatakan orang, ada yang bicarakan orang, enggak jalan-jalan jadinya. Gitu Bang. Saya yakin mereka profesional kok, dan mereka tahu risikonya apa yang terjadi kalau dia gagal. Gitu Bang.
Oke, terakhir Coach, mungkin pesan untuk supporter dan pecinta sepak bola Indonesia dengan timnas di bawah kepemimpinan pelatih yang baru ini. Ya pesannya tetap dukung Patrick sebagai pelatih tim nasional yang baru. Boleh kritik sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dan mudah-mudahan teman-teman supporter yang ada seluruh Indonesia berdoa, apakah itu yang ada pro dengan STY dan apa yang pro dengan Patrick, ya kita berdoa sesama, mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Gitu Bang. Baik, terima kasih Coach Neil Maizar. Teman Ya kemarin Bang. perbincangan saya dengan Coach Neil Maizar, mantan Siap Bang. pelatih Indonesia. Coach, terima kasih banyak sekali lagi. Suatu kehormatan bisa berdiskusi dengan Coach Neil Maizar. Sukses terus di karir kepelatihannya Coach ya. Semoga terus menanjak. Siap Bang, terima kasih. Salam hormat saya buat teman-teman sepak bola Indonesia.